musuh terbesar kita sekarang online ya, karena harga online itu pasar online itu lebih rendah dari harga yang offline gitu kan, offline. Sempat jatuh bangun itu kalau nggak salah 3 kali saya, tiga kali jatuh bangun. Dan saya pelajari itu jatuhnya begitu saya pinjam di bank. Awalnya itu 25 juta, 25 juta, kemudian selesai, ditawarin lagi 100 juta, selesai lagi, ditawarin lagi 500 juta. Nah, 500 juta ini yang bikin tumbang. Nah, di situ saya mulai sadar, ternyata pinjaman bank itu tidak bisa mengayakan, tidak bisa membuat maju perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Rusito. Saya memiliki usaha di bidang percetakan yang sudah lama saya geluti dari tahun 1999 ya. Sampai sekarang masih bergelut di bidang percetakan. Alamat rumah saya ada di Gedong Air. Kalau alat percetakan ini ada di Jalan Rambutan nomor 10, Kelurahan Pasir Gintung, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Menamakan percetakan saya dulu Percetakan Etik Jaya Production, tapi karena banyak kan teman-teman memanggilnya percetakan etnik gitu aja. Kemudian saya juga bersama teman-teman percetakan di Lampung membuat suatu koalisi ya, kerjasama membuka satu bidang usaha yaitu toko kertas, yang dimana saya dipercayakan sebagai pengelola untuk toko kertas itu yang beralamat di Jalan Teuku Umar nomor 132. Tokonya bernama Toko Kertas Sepakat ya. Alhamdulillah sampai sekarang ini masih berjalan, dan alhamdulillah disupport sama percetakan-percetakan yang ada di Lampung. Saya itu sebenarnya kelahiran dari Jawa Tengah ya, di Kabupaten Kebumen. Kemudian saya dibawa oleh ibu saya ke sini mengikuti kakek saya, dan saya besar di Pringsewu. Di Pringsewu. Dari sekolah itu dari SD, SMP, dan SMA saya di Pringsewu. Saya lulus SMA itu tahun 1999 ya. 1994 ya. 94 itu saya setelah lulus langsung ke Bandung. Saya bekerja di percetakan di Bandung. Itu dari tahun 97 ya. Yang 94 sampai dengan 96 itu saya bekerja di Surveyor Indonesia, SRI. Kemudian ya SRI, Survei Riset Indonesia itu. SRI, kemudian terjadi krisis Krismon tahun 97. Saya berpindah ke percetakan sampai tahun 99. Iya, waktu itu saya juga kaget waktu gaji pertama di SRI itu. Tahun 94 itu kan gaji UMR-nya masih kecil ya. Ya, saya terima salary di bulan pertama itu sekitar 2,5 juta waktu itu. Saya kaget waktu itu. Karena hitungnya responden karena saya dulu di SMA-nya ikut banyak organisasi, jadi saya ketemu dengan masyarakat itu biasa gitu loh. Jadi saya bisa bergaul dengan masyarakat, saya cari responden itu cepat, jadi saya banyak dapat responden hingga bisa menghasilkan banyak uang waktu itu kan. Saya waktu gaji pertama saya pikir gajinya 600.000 atau berapa ya, begitu saya terima 2,5 juta. Tahun 97 itu terjadi Krismon. Jadi Krismon, jadi 9798 itu terjadi Krismon. Dari perusahaan ada pengurangan ke karyawan, termasuk saya waktu itu. Yang dikurangin ini senior yang gajinya gede. Yang senior yang sudah lama dikurangin, sehingga yang baru-baru itu yang masih kecil-kecil baru masih tetap dipertahankan. Kemudian dari situ saya ikut program pemerintah waktu itu P4T kalau nggak salah itu ya, program penanggulangan pengangguran gitu nggak salah. Ikut itu, kemudian dikasih modal waktu itu kalau nggak salah ya, kasih modal. Kemudian bikin koperasi, bubar koperasinya. Kemudian bubar, saya kerja di percetakan.
mulai dari awal dari jilid buku, pokoknya di finishing aja lah. Di finishing mulai beralih ke komputer, mulai ngotak-ngatik komputer, setting gitu, mulai setting. Nah di situ mulai agak lumayan naik lagi penghasilnya. Dari situ karena setting itu kan langsung ketemu konsumen, setting komputer, karena saya cepat belajarnya, kerjanya juga cepat. Ada konsumen-konsumen yang mau pengen buka juga, ditarik sana sini, tarik lagi. Jadi kayak bojeng loncat, tarik sana, tarik sini semua, dengan salary yang makin meningkat gitu kan, meningkat. Yang pada akhirnya waktu itu calon istri saya nawarin yang di sini mau buka di Lampung apa enggak, gitu. Ada yang mau modalin gitu kan, modalin percetakan. Pikir saya boleh lah gitu. Saya waktu itu dikasih modal kalau nggak salah 15 juta ya, tahun 99. Dikasih modal 15 juta tapi tidak dalam bentuk uang, barang, seperangkat komputer, printer dan sebagainya, kemudian peralatan cetak dan sebagainya. Sedangkan modal cashnya itu masih dipegang sama yang punya modal. Nah dari situ saya koalisi 3 orang waktu itu kan, saya, ada teman saya namanya Arko, dan satu lagi temannya saya lupa saya namanya waktu itu. Nah itu berlangsung cuman 6 bulan kalau nggak salah. 6 bulan bubar karena pembagian hasil yang tidak sesuai kan, atau memang perintis awal bubar. Akhirnya saya dibebankan untuk memulangkan yang 15 juta itu. Tapi kan udah dipotong modalnya sekian. Saya bawa semua bulan November ya, tahun 2000 kalau nggak salah itu, bulan November itu saya pergi, atau masih 99 saya lupa ya. 99 kalau nggak salah, 99 masih November, 12 November saya ingat ya, 12 November 99 saya buka sendiri mandiri. Jadi dari 3 koalisi itu bubar, saya pecah sendiri, saya semua angkut barangnya. Awal berdirinya itu di Jalan Tokumar di Gang Parahyangan. Awal cikal bakalnya etnik di situ. Tapi saya masih menyandang nama etnik, karena etnik itu sebenarnya singkatan waktu itu Edi, Thomas, satunya siapa saya lupa gitu. Gitu. Bertiga. Nah, dari situ saya mulai kritis dari awal, dari cuman setting komputer aja, karena peralatan sablon ada juga sih, tapi kan saya fokusnya di komputer setting. Jadi tahun 99 itu yang buka setting komputer itu baru saya waktu itu. Di Lampung, di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung yang buka setting komputer saya ada sih, tapi mereka masih pakai bukan komputer, masih pakai apa ya dulu ya namanya dia, kayak Macintosh gitulah, macam-macam itu. Jadi banyak kan pakai Rugos, kemudian pakai IBM dulu, pakai IBM. Yang komputer saya baru satu. Nah disitulah saya mulai ngerasa ilmu saya dibutuhkan di Lampung. Saya merintis dari awal itu, saya kerja setting itu karena saya udah banyak konsumen ya. Dari pagi sampai sampai maghrib. Maghrib saya istirahat sampai jam 8. Jam 8 saya mulai kerja lagi. Sampai jam 2 saya istirahat lagi. Waktu itu kebanjiran order lah. Tahun 99 belum ada komputer emang. Jadi teknologi komputer itu sangat bantu lah di sini untuk di Bandar Lampung. Waktu itu sebelum saya ke sini saya sempat survei dulu. Saya ditemenin sama teman SMA, kita survei ke Bandar Lampung ya. Mana sih percetakan di Bandar Lampung ya ada. Ternyata cuman segelintir orang aja yang mencetakkan, cuman 3 kalau nggak salah waktu itu, cuman baru 3 orang, dan mereka teknologinya masih jadul semua, pakai Rugos, pakai IBM dan sebagainya. Sehingga saya berpikir kalau saya bawa komputer ke sini kayaknya kalau ilmu saya diterapkan di Lampung kayaknya bakal lumayan maju nih, karena kan saya udah pakai komputer waktu itu, walaupun komputer waktu itu masih Pentium 100 waktu itu kan, masih yang landscape itu DOS gitu kan. Nah, tapi saya nekat waktu itu, udah nggak apa-apa, saya ke Lampung. Tadinya sih cuma hanya sekedar survei aja, kemudian udah dapat ini gambaran, udah saya putuskan berani waktu itu. Kerintis usaha itu dibutuhkan mental ya, mental pengusaha lah ya. Nah itu yang terutama itu yang harus dimiliki sama pengusaha. Karena saya dari sekolah itu saya sudah terbentuk
karakter di situ mandiri ya, mandiri karena dari sejak SD pun saya bekerja, SD sampai SMA itu saya bekerja. Jadi saya semangat kerja saya itu lebih tinggi waktu itu, masih tinggi. Kemudian di situ saya didukung ada tenaga-tenaga yang memang sudah support gitu. Jadi saya tidak kerja sendirian waktu itu kan. Kemudian saya di situ pemasarannya sudah tahu karena hanya miss saja waktu itu miskomunikasi dengan tim sehingga pecah. Saya udah punya pasar waktu itu sebenarnya sih. Saya sudah punya pasar waktu saya bentuk tim itu pasarnya sudah ada. Mungkin salah satunya salah satunya kenapa kita pecah waktu itu saya terlalu sibuk dengan ngurusin klien sendiri gitu. Terlalu sibuk ngurusin klien sendiri itu salah satunya mungkin ya. Sehingga kadang-kadang pekerjaan yang intern kadang-kadang terhambat. Kemudian ya terjadi miss itu, makanya pecah. Etik Jaya Production ya, panjangnya itu CV Etik Jaya Production. Dulu itu pertama kali saya buka waktu di Jalan Kartini, namanya bukan Etik Jaya Production, waktu itu Etnik Lampung. Kita etik atau etnik? Etnik Lampung. Waktu itu kita mau mengangkat budaya Lampung sebenarnya waktu itu dengan membuat merchandise, kaos. Waktu itu pasar-pasar sudah ada waktu itu. Tujuannya ke sana sebenarnya, etnik itu mengangkat budaya Lampung dengan merchandise, kaos dan sebagainya. Kita produksi waktu itu, mau produksi. Itu juga sebenarnya nama itu termasuk juga singkatan, termasuk juga etnik. Etnik itu kan kalau di bahasa adat ya, etik Lampung. Jadi kita mengangkat etik Lampung. Kemudian setelah saya pergi juga karena etik sudah terkenal, etnik gitu, makanya saya tetap pakai etnik, tapi saya ganti Etik Jaya Production di situ. Nah, sampai sekarang orang taunya percetakan etnik, makanya sekarang namanya percetakan etnik. Sebenarnya fokusnya di kertas, semua kertas ya, kalender, buku, kemudian kopsula dan sebagainya, kertas. Kita tidak ada mesin banner dan sebagainya waktu itu. Sekarang kan nggak ada kan. Kalau dulu kan hanya kertas saja. Semua produk kertas lah kita layanin waktu itu. Oke. Selain kertas, tadi kan ada merchandise, kemudian ada souvenir mungkin itu dilayani juga. Awalnya begitu, tapi begitu saya buka sendiri, saya malah waktu itu lebih fokus ke desain. Oh, desainnya malah. Desain, ke setting. Desainnya ke kita. Ya, karena waktu itu saya belum ada yang bantu ya, kerja sendirian saja. Saya nerima desain dari luar, setting nota, kemudian kayak kartu nama dan sebagainya. Saya jadi waktu itu awalnya itu desain, sehingga waktu itu pernah saya buka center setting waktu itu. Saya punya karyawan waktu itu ada banyak ya. Saya beli komputer banyak dari Jalan Gang Priangan itu. Dan alhamdulillah sekarang karyawan saya semua jadi pengusaha semua. Alhamdulillah. Jadi saya ajarin dari awal saya ajarin mereka yang tadinya yang otodidak cuman kenal komputer bukan desain, saya ajarin semua. Karena saya kewalahan waktu itu kan kerja saya hampir 24 jam kan, ya full. Istirahatnya tadi cuma berapa jam? Iya, makanya saya ngikut teman-teman istri dan murid-murid istri saya waktu itu kan. Saya rekrut, saya ajarin. Udah mulai banyak nih, saya kerjaan udah mulai ringan. Baru saya mulai beralih ke percetakannya, menggeluti di percetakannya. Awalnya setahun, kalau nggak salah tahun pertama itu hanya setting komputer aja, desain. Kemudian baru mulai beranjak ke mesin produksi percetakan. Kalau sekarang lebih banyak di produksi mungkin ya? Sekarang layanannya kita melayani percetakan. Jadi kita nge-sub dari percetakan lain, kita terima jasa aja. Kita jasa ongkos cetak, kita jasa bikin plat, kita jasa print, ini seperti itu. Jadi sudah beberapa tahun belakangan itu kita melayanin percetakan. Tapi kesini kita sudah mulai kalah lagi nih dengan pendatang baru yang muda-muda kan. Kita udah di atas sudah tua juga ya. Muda-muda ini udah mulai inovatif lagi, alat-alatnya udah mulai modern, kita masih alat yang lama. Makanya kita sekarang beralih lagi ke user.
ke end user, tapi tetap masih melayanin untuk percetakan-percetakan yang ngesub itu masih ada. Dari tahun ini ya, 2014 ya, 2014 itu jadi momen naiknya percetakan waktu 2014 ya, karena pemilu kalau nggak salah ya, pemilu ya dari situ. Jadi kalau periode-periode untuk percetakan biasanya ya mau lebaran haji ini undangan banyak, dan undangan. Kemudian masuk sekolah, waktu masuk sekolah itu kan order dari sekolahan dan sebagainya itu. Brosur-brosur gitu ya? Ya, seperti itu. Nah, itu mulai rame. Kalau yang lain-lain keperluannya ya standar aja. Standar aja. Tapi sekarang sudah beralih masa, kayaknya sekarang nggak harus Lebaran haji ramenya undangannya, setiap saat juga kayaknya mulai rame juga. Kemudian karena sebelumnya saya terima order pemerintahan, waktu itu kita yang ngikutin kebanyakan untuk pemilu itu 5 tahun sekali. Iya. Atau mungkin dalam satu periode itu bisa sampai 4M, 5M ya, satu periode ya, untuk pemilu gitu kan, pemilu satu omset itu. Jadi emang kalau pemilu itu kita bilang lebarannya percetakan ada di situ ya. Tapi begitu, terutama waktu pilkada ya, dulu kan pilkadanya masih orasi ya, masih setiap ini calon kepala daerah itu kan mereka mencetak sendiri semua kan, jor-joran gitu. Kalau sekarang kan periode nggak boleh kan, sekarang ditangani sama KPU kan. Kalau dulu kan masih bebas gitu. Sebenarnya sangat pengaruh sekali ya dengan beralihnya dari cetak ke digital gitu ya. Jadi emang omset sudah mulai menurun gitu mulai dari sekarang itu. Cuman tidak langsung habis itu enggak, karena ada beberapa yang memang tetap harus cetak. Makanya sekarang saya lebih fokus ke penerbitan buku. Saya fokusnya sekarang ke penerbitan buku karena untuk cetak-cetak kayak flyer, undangan sebagainya memang sudah berkurang. Tapi kalau untuk buku itu pangsa pasarnya masih lumayan. Makanya saya sekarang fokus untuk peralatan di buku. Buku semua saya kompletin dari awal cetak sampai dengan finishing saya komplit. Jadi tidak ada yang saya bawa keluar. Gitu. Jadi arahnya ke sana sekarang buku-buku. Ya, jadi mungkin itu bagian dari strategi bisnisnya dari Etnik ya? Ya. Pengembangan bisnis ya? Ya, jadi lihat peluang bisnis ya. Peluang bisnis mana yang kira-kira masih bisa bertahan di era seperti ini gitu loh. Benar ya. Jadi pengusaha itu bukan sekedar hanya punya modal ya. Ya, bukan modal. Yang pertama itu harus berjiwa, bermental pengusaha gitu loh. Jadi begitu kita jatuh, bukan kita meratapi gitu loh. Kita bukan meratapi, kita cari celah lagi. Kita pelajarin kemarin jatuhnya kenapa sih. Nah, terus kita tutupin kesalahan kita kemarin, kita bikin baru dengan relasi yang ada gitu loh. Karena pada awalnya itu kan Etik itu berdiri itu tanpa modal ya, modal. Sepakat pun berdiri tanpa modal waktu itu kan, kita hanya kerja sama bareng gitu, nggak ada modal yang bisa kita banggakan gitu loh. Nah, kemudian kita bisa belajar dari pengalaman gitu kan, kita pengalaman, kemudian kita perbaikin, kemudian kita hanya ahlinya di situ, di percetakan itu. Kadang-kadang ada orang jatuh, kemudian buka usaha baru lagi selain itu. Sebenarnya itu berisiko karena mulai dari nol lagi, tidak pengalaman kan. Kalau saya emang dari awalnya kan percetakan dari Bandung saya udah tahu persis percetakan seperti apa kan. Hanya mungkin karena salah jalan aja kan. Nah, salah jalan, kita benahi jalannya, kemudian kita jalin kerjasama lagi dengan relasi gitu, relasi yang ada. Itu intinya kita punya relasi lah. Kita punya relasi yang bisa bantu kita gitu. Awal berdiri itu Etnik itu termasuknya percetakan yang paling inovatif, Mas. Jadi di mana, karena saya hubungannya waktu itu di Bandung. Alat-alat percetakan yang belum ada di Lampung kebanyakan datangnya dari Etnik. Pada awal waktu itu komputer
Etik pertama kali komputer. Kemudian print warna waktu itu masih Dasjet kan, waktu itu inkjet itu Canon itu print warna waktu dia di situ. Kemudian beralih ke laser A3, Etnik duluan yang beli waktu itu. Kemudian dari teknologi film waktu itu kita kan dari film rekam, kita waktu itu ada mesin rekam juga, beralih ke teknologi CTP. Etnik pertama kali beli CTP waktu itu kan. Kemudian mesin-mesin produksi cetak itu dulu di Lampung nggak ada, Etnik waktu itu udah beli seperti itu kan. Jadi kita emang inovatif. Terus inovatif apa yang ada di luar kita adopsi, kita bawa ke sini. Nah, karena mungkin dulu jalannya salah ya. Jalannya salah waktu itu kita main riba, makanya mungkin dari situ mungkin sebagai pengalaman yang sangat berharga gitu. Ternyata kalau kita kita pakai uang riba itu yang merangin bukan konsumen, tapi dari Allah sendiri yang merangin kita gitu. Jadi terbersih dari situ, sehingga sekarang kita mau cari modal tanpa riba. Punya modal, ayo kita kerjasama, kita patungan gitu, seperti itu. Kita kerjasama sirkah mudharabah gitu, sesuai dengan syar'i. Jadi ketika ada miss, kita ya ada peraturannya sendiri menurut Islam seperti apa gitu kan. Percetakan etik dari pengalaman itu dari awal. Jadi kita mengadakan alat-alat percetakan komplit ya. Untuk di etik cukup komplit dari awal, dari desain sampai finishing kita ada semua. Sehingga pengerjaannya itu relatif cepat untuk pengerjaan. Kemudian kita juga harganya juga kompetitif dan kita tenaganya sudah berpengalaman cukup lama, sehingga hasilnya insya Allah bisa dipertahankan kualitasnya. Kemudian untuk variasi kebutuhan cetakan kita, semua kebutuhan cetakan kertas kita insya Allah bisa mengerjakan di sini. Kemudian untuk toko kertas sepakat ya, kita wajib mendukung toko kertas sepakat karena visi dan misi toko kertas sepakat itu sangat bagus sekali ya, sesuai dengan namanya PT Sepakat Sejahtera Bersama. Jadi kita punya visi untuk mensejahterakan semua anggota, dan bukan anggota pun bisa, yang penting dia percetakan, di bawah percetakan untuk solidaritas percetakan Lampung, sehingga kita yang punya percetakan kita wajib untuk bisa mendukung misi dari toko kertas sepakat. Insya Allah barang-barang toko kertas sepakat komplit semuanya, kebutuhan percetakan ada dengan harga yang cukup bersaing gitu. Saat ini Etik berada di Jalan Rambutan, Kelurahan Pasir Gintung, di Jalan Rambutan nomor 10, Kelurahan Pasir Gintung, Tanjung Karang Pusat. Sedangkan untuk toko kertas sepakat itu di Jalan Tugu Kumar, di seberang Tugu Juang. Di situ ada toko kertas sepakat Jalan Tugu Kumar nomor 132, masih Kelurahan Pasir Gintung juga, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung.